Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinardin dari Kodi PJKR semester 1. Ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara pernapasan saat lari. Karena banyak sekali teman-teman di WA, di Instagram, di Facebook, banyak sekali pada saat saya lomba pun banyak yang bertanya, "Kak, bagaimana sih cara biar kita tuh kuat lari? Bagaimana sih cara kita biar cepat lari gitu?" Jadi saya akan memperjelaskan tentang tentang bagaimana kita bisa kuat lari. Sebelum kita melanjutkan materinya, jangan lupa klik dan subscribe di bawah ini. Sudah like dan subscribe channel saya Sunardin Bima. Oke. Jadi saya akan memperjelaskan tentang sistem pernapasan. Dalam pernapasan manusia, yang pertama paru-paru. Fungsi paru-paru pertukaran O2 dan CO2. Pada pernapasan paru-paru O2 diambil dari mulut dan hidung. Via terci dan pipa bronchiosus terus ke alveolus dan berhubung darah di kapiler pulmonaris O2 dengan darah dan dipisah. O2 diikat oleh HB lalu dibawa ke jantung. Di paru-paru CO2 masuk ke alveoler kapiler. Di kapiler darah juga ke alveolin dan setelah melalui pipa proselir dan traskea dinafaskan keluar melalui hidung dan mulut. Kita akan masuk ke alat-alat pernapasan manusia. Yang pertama adalah rongga hidung, yang kedua adalah rongga mulut. Rongga hidung, rongga mulut. Yang kedua larynx, trakea dan bronki yang ada di paru-paru. Ada yang di lingkar biru ini itu otot bronki dan alveolus. Yang bronki itu alat pernapasan manusia, dan yang mendada itu yang warna merah itu adalah paru-paru. Sistem pernapasan pada manusia yang antara lain yang ada di pada gambar ini. Bisa kita lihat kan yang di gambar ini ada terjadi proses pernapasan, ada gangguan pada sistem pernapasan, ada organ-organ pernapasan yang coba bisa lihat kan di samping. Jadi kita akan masuk pada intinya ini, pernapasan pada dada. Pernapasan dada, di dalam dada itu ada dua, ada inhale dan exhale. Yang pertama itu ada inhale, yang kontraksi otot antara tulang dan rusuk. Yang pertama, yang kedua tulang rusuk terangkat. Yang ketiga rongga dada membesar. Yang keempat paru-paru mengembang, itu inhale. Yang kelima tekanan udara pada paru-paru merendah. Yang enam udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan yang exhale relaksasi otot antar tulang dan rusuk. Itu exhale yang pertama. Yang kedua, tulang rusuk kembali ke posisi semula. Yang ketiga, rongga dada mengecil. Yang keempat, paru-paru mengecil. Yang kelima, tekanan udara dalam paru-paru tinggi. Yang terpenting yang keenam, karbon dioksida keluar dari paru-paru. Yang itu yang kedua yang saya jelaskan itu yang inhale dan exhale, pernapasan pada dada. Itu penjelasannya. Kita akan kembali ini paling penting juga teknik pernapasan saat berlari. Bisa lihat di gambar di samping yang digambar yang saya masukkan itu. Posisi kepala ini cara teknik berlari, lihat gambarnya yang pasti kan. Ini cara teknik yang benar, yang seperti yang digambar. Yang pertama itu posisi kepala. Luruskan kepala, arahkan pandangan ke depan. Itu arahkan pandangan itu minimal 30 meter ke depan. Itu arahannya tuh yang dijelaskan sama pelatih kita tuh 30 meter ke depan, itu posisi kepala kita. Tidak boleh menunduk, tidak boleh nengok ke atas. Itu harus posisi lurus ke depan sejauh 30 meter ke depan. Luruskan kepala ke depan untuk mencegah penyempitan saluran pernapasan yang ada di tenggorokan. Itu kalau kita nunduk, itu akan menyempitkan pernapasan kita. Kalau kita luruskan ke depan sejauh 30 meter pandangan kita ke depan itu 30 meter kalau nggak salah. Kalau nggak salah 30 meter kalau kita disarankan. Yang kedua, postur badan. Tegakkan dada kita. Bisa lihat di gambar.
tegakkan dada dan perut. Nah, hadapkan ke atas agar memberi ruang untuk kita untuk paru-paru kita untuk mengambil oksigen. Seperti ini maksudnya ya. Nah, yang kedua, miringkan tubuh ke depan. Tuh seperti gambar itu kita tuh miring ke depan tubuh kita. Untuk miringkan tubuh ke depan untuk memanfaatkan gravitasi sebagai tarikan ke depan, supaya ada tarikan ke depan kita, supaya selalu maju ke depan untuk kita berlari, supaya mudah untuk kita melangkah. Itu cara harus memiringkan tubuh kita. Teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk mengambil napas saat lari. Kan banyak sekali orang itu susah untuk mengambil napas saat lari, apalagi lari maraton atau lari jarak jauh. Itu sangat sulit sekali kawan-kawan. Yang pertama itu mungkin teman-teman itu banyak yang mengambil napas itu dari hidung. Ternyata itu nggak boleh, nggak diperbolehkan untuk kita mengambil napas melalui hidung. Yang disarankan oleh para pelatih atau para atlet itu kita mengambil napas saat lari itu menggunakan mulut. Kenapa kita menggunakan mulut? Coba kita praktekkan yang sederhana saja. Kalau kita mengambil napas menggunakan hidung itu sangat sempit dan oksigen yang akan masuk ke dalam paru-paru kita itu akan sedikit. Coba beda sekali kalau kita mengambil napas dengan menggunakan mulut, sangat banyak sekali yang masuk. Misalnya gini, kita ngambil napas, maka oksigen yang masuk di paru-paru itu sedikit kalau kita ambil napas menggunakan hidung. Beda sekali kalau kita mengambil napas dengan menggunakan mulut seperti ini. Nah, itu oksigen itu sangat banyak masuk. Banyak sekali kalau pada saat kita lomba itu, teman-teman, banyak sekali kalau atlet itu yang pingsan. Kenapa? Itu kesalahan mereka itu mengambil napas saat berlari, karena mereka itu mengambil napasnya menggunakan hidung. Sedangkan kita berlari itu tidak boleh menggunakan hidung. Ya, tekniknya gini teman-teman. Ketika kita lari, kita tuh bisa menghitung langkah. Itu langkah 3 langkah, ya 3 langkah kita hitung. 3 langkah itu kita ambil napas menggunakan mulut. Nah, 3 langkah lagi kita mengambil napas menggunakan mulut. 3 langkah lagi baru kita mengambil napas menggunakan hidung. Untuk tujuan kita untuk menyaring. Itu pelepasan oksigen saling mengganti istilah. Misalnya gini, di langkah pertama saya tekniknya itu biasa kalau saya lari itu teman-teman. Kalau lari saya itu biasa menggunakan ngambil hidung buang ke mulut. Misalnya gini kawan-kawan. Saya menggunakan mulut. Misalnya gini. Maksud saya menggunakan mulut seperti ini. 3 langkah pertama, 3 langkah kedua, kemudian saya mengambil udara melalui mulut. Tujuan kenapa saya mengambil udara melalui hidung keluar ke mulut, keluar ke mulut, supaya oksigen saya tarik melalui hidung, melalui mulut 2 kali tadi, supaya tidak tertampung di dalam paru-paru kita. Biasanya kalau kita hirup menggunakan mulut, misalnya gini kawan-kawan. Kalau kita menggunakan mulut, kalau kita buang ke mulut itu membuat ke hidung, maksud saya itu membuat ke hidung, maka banyak oksigen tertinggal di paru-paru kita. Maka di situ kekuatan kita untuk berlari. Contohnya, coba kita praktekkan ketika kamu lagi duduk atau lagi baring di sana. Coba kamu praktekkan sendirian lagi duduk sini. Bisa kita praktek. Contohnya, kita mengambil udara menggunakan mulut, buang ke hidung. Coba kita pasti merasakan masih ada oksigen yang ada di dalam paru-paru kita. Coba sekali lagi. Coba ya, masih ada. Coba kita menggunakan hidung keluar ke mulut, bisa gini. Itu oksigen yang ada dalam paru-paru kita itu akan keluar, maka akan terganti. Maka dengan tergantinya oksigen, maka kita akan tarik lagi menggunakan mulut lalu keluar ke hidung. Seperti itu singkatan penjelasan dari saya. Mungkin ada foto-foto yang saya akan kasih tahu di setelah video ini. Ada foto bagaimana teknik lari bagaimana caranya kita untuk berlari, bagaimana cara langkah kita lari. Ada saya tunjukin setelah ini cara langkah kita, bagaimana ayunan tangan kita, dan
Oh ya, bagaimana ayunan tangan kita, bagaimana cara untuk langkah melayani udara, bagaimana teknik untuk melangkah. Ya, nanti saya akan kasih tahu fotonya, lalu saya akan nanti di bawahnya itu akan saya jelaskan pada masing-masing kawan. Ya, ya. Yang di lain juga ada teman-teman di kelas aku, di kelas PJKR itu ada yang bertanya begini, Sunardin, apa beda kak cara penapasan seorang lari maraton atau seorang lari sprinter atau jarak 1 meter? Itu berbeda kawan-kawan. Kalau bedakannya seperti yang saya jelaskan tadi, itu cara penapasan pelari maraton. Ya, cara pelari maraton itu bernapasnya 3 langkah. 3 langkah pertama, 3 langkah 1 kali bernapas, 3 langkah ambil kali napas. Begitupun beda juga dengan pelari sprinter. Kalau pelari sprinter itu apa? Kalau pelari sprinter itu ada yang bernapas berkali-kali, dia tidak minta langkah berkali-kali. Contohnya. Nah, seperti itu. Kalau ada juga, ada yang bernapas 1 kali, pas start dia bernapas. Dia tidak bernapas setelah itu. Mungkin pokoknya lihat di video berikut ini saya akan menjelaskan kawan-kawan tentang lari sprinter, lari jarak jauh ya. Terima kasih dan jangan lupa dan subscribe dan like video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan praktek seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu praktek mengambil penapasan 3 langkah. Yang sekali napas 3 langkah, sekali napas 3 langkah, sekali napas 3 langkah. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ayo kita belajar lari. Nyimak videonya dan yang ingin bertanya sampai bertanya. Kalau ini saya akan menjelaskan teknik bernapas, teknik ayunan tangan dan teknik ayunan tangan dan bagaimana tuh bisa melayang di udara. Nah, ini saya akan kasih contoh. Silakan menyimak videonya. Mari kita belajar berlari. Ayo bro. Ini sapi maju uci lihat ini gede. Terima kasih banyak telah menonton video tadi. Tadi saya praktek lari jarak jauh, teknik melangkah 3 langkah 1 kali penapasan. Itu penapasan menggunakan mulut, tidak menggunakan hidung. Tapi saran saya buat teman-teman, jangan pernah menggunakan saya berlalu menggunakan hidung ya, jangan pernah menggunakan hidung kalau untuk berlari. Ada teknik, nanti kalau ingin bertanya aja langsung di bawah atau di WA saya di bawah ini.
Saya kasih WA saya dan Instagram saya di bawah. Oke. Oke, terima kasih banyak telah menonton video saya. Ya, mungkin bermanfaat untuk teman-teman dan atau yang ingin belajar lari. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.